Marc Marquez dipandang akan tampil lebih baik dibandingkan rekan setimnya di tim pabrikan Ducati Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025. Ducati diyakini akan menjadi tim yang paling disorot pada MotoGP 2025 mendatang, menyusul line up alias susunan pembalap yang mengisinya. Melalui Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, pabrikan Italia tersebut digadang-gadang akan mendominasi persaingan di kelas utama. Prediksi tersebut cukup beralasan karena baik Marquez dan Bagnaia sama-sama sudah memiliki riwayat pernah menjadi juara dunia MotoGP. Tak hanya itu saja, rivalitas internal antara kedua pembalap tersebut juga dinanti banyak pihak, di mana berbagai prediksi sudah dilayangkan pengamat. Dengan pengalaman serta bakat hebat yang dimiliki, Marquez dinilai akan lebih eksplosif meski dia berstatus sebagai rekrutan anyar Ducati. Pandangan itu cukup beralasan karena rider berjuluk Baby Alien tersebut menorehkan performa menjanjikan pada tes pramusim MotoGP 2025 terakhir. Pada agenda uji coba yang digelar di Chang International Circuit Buriram, Thailand, Marquez keluar sebagai pembalap tercepat dalam hasil kombinasi. Rider berusia 31 tahun itu menduduki posisi pertama dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 28,855 detik. Sedangkan Bagnaia sendiri, dia menyudahi tes pada tengah pekan kemarin tersebut dengan berada di urutan kelima melalui gap 0,523 detik dari Marquez. Pengamat MotoGP asal Spanyol Oscar Haro menilai Marquez berpeluang besar tampil dan memetik hasil lebih baik dibandingkan dengan Bagnaia. Kendati demikian, hal itu takkan mudah diwujudkan oleh Marquez mengingat murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut juga tampil tangguh. Dalam kesempatan yang sama, Haro juga merasa Marquez bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi pada MotoGP 2024 kemarin. Haro juga yakin kondisi antara Bagnaia dan Marquez yang masih harmonis ini tidak akan bertahan lama, terlebih saat kompetisi tiba. Memiliki dua pembalap berlabel juara dunia akan menghadirkan tantangan baru dalam garasi Ducati, di mana rasa ego mereka pasti akan tampak. Rivalitas keduanya akan memuncak seiring dengan keinginan mereka merajai kelas utama pada musim ini. Tak hanya Rossi dan Lorenzo saja, persaingan Marquez dan Bagnaia ini juga bisa setara seperti apa yang pernah terjadi di Formula One. Manajer tim Honda Alberto Puig melihat cahaya terang bagi timnya setelah hasil tes pramusim MotoGP 2025 yang diliputi dengan banyak hal positif, termasuk kedatangan direktur teknis baru. Perlahan demi perlahan, Honda mulai menemukan jalan kesuksesannya lagi. Meski belum seterang di masa kejayaan lalu, langkah kecil telah dilakukan tim pabrikan Asaka Jepang itu setelah 2 hari tes di Buriram, Thailand. Hasil cukup signifikan terlihat dibandingkan 3 hari pengujian di Sepang, di mana Joan Mir dan Luca Marini membuat kejutan. Marini sempat tercepat ke-4 di hari pertama, kemudian Mir melesat ke posisi ke-6 di hari kedua. Hasil tersebut tak cuma membuat para pembalap utama tim berlogo sayap tunggal itu sumringah. Alberto Puig selaku manajer tim Honda juga tak kalah bahagia. Pria asal Spanyol itu bahkan dengan lantang dan berani menyatakan bahwa mereka sudah tahu di mana harus berpijak dan memulai langkah perbaikan. Tetapi sekarang, Puig menuturkan bahwa mereka sangat menyadari apa saja yang kurang, bahkan sudah menemukan jalan keluar walau selangkah demi selangkah. Setelah tes di Sepang dan Buriram, kami memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana kami akan memulai musim. Namun, kami juga memahami di mana kami masih terus mengejar ketertinggalan, dan pada akhirnya kami sekarang tahu di mana posisi kami, ungkap Alberto Puig. Puig juga senang dengan feedback Mir dan Marini yang selaras tentang mesin RC213V mereka. Terutama terhadap Mir, Puig sangat bersyukur karena pembalap asal Mallorca Spanyol itu kembali menemukan semangatnya. Dibanding Marini, Mir yang lebih dulu datang ke Honda, ia sudah merasa frustasi berkelanjutan bersama tim tersebut akibat hasil yang stagnan dan cenderung seperti mengalami kemunduran. Sudah ada keberanian untuk berharap dalam menatap seri perdana di MotoGP Thailand 2025 yang juga akan digelar di sirkuit Buriram 28 Februari sampai 2 Maret mendatang. Perbaikan jelas masih banyak yang harus dilakukan Honda. Honda sedang bekerja keras meningkatkannya dengan para insinyur yang bekerja di Jepang. Puig juga senantiasa senang kedatangan Romano Albesiano, ex-insinyur Aprilia yang sangat berpengalaman mengantarkan pabrikan Noale, Italia itu menjadi tim dengan motor kompetitif seperti sekarang, yang sedikit mulai kelihatan dampaknya.
Respon Pedro Acosta saat ditanya tentang hubungannya dengan Marc Marquez mendapatkan sorotan. Situasi di antara Pedro Acosta dan Marc Marquez memang menarik karena melibatkan dua rider bertalenta dengan karisma tinggi. Acosta membuat sensasi seperti Marquez zaman dahulu di tengah era para alien MotoGP seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa. Sosok berjuluk si hiu dari Mazzaron langsung mengasapi dua pembalap kuat, Francisco Bagnaia dan Marc Marquez pada balapan keduanya di MotoGP. Bagnaia dan Marquez sampai terlihat culun karena kemudian saling bertabrakan setelah disusul Acosta dalam balapan di Portimao, Portugal pada tahun lalu. Acosta memang belum bisa menang balapan atau juara seperti Marquez sampai musim debutnya di kelas para raja rampung. Namun performa kuat hingga hampir menjadi pembalap KTM teratas di klasemen akhir membuat rider berusia 20 tahun itu dinilai mempunyai bakat yang tinggi. Seperti yang sudah disebutkan, alasan lain kenapa Acosta mencuri perhatian adalah karena karisma yang dimilikinya. Jaim alias jaga image tidak ada dalam kamus Acosta. Menjawab pertanyaan agak sensitif dengan asal pun dilakukannya dengan enteng. Meski terlihat tengil, jangan berburuk sangka bahwa The Baby Shark tidak menyimpan perseteruan dengan The Baby Alien. Reaksi tersebut rupanya menjadi penegasan Acosta tentang sikapnya untuk fokus dengan dirinya sendiri. Kesibukan mengejar prestasi sebagai pembalap di ajang balap motor paling bergengsi membuat Acosta merasa bodoh dengan pembalap lainnya. Apalagi masa depannya masih tanda tanya gegara KTM terancam angkat kaki dari MotoGP pada 2026 karena hampir pailit. Selain Marquez, Acosta juga sempat menjelaskan bagaimana hubungannya dengan jagoan balap negeri Matador lainnya yaitu Martin.